Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila haratin Nabi al-Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zuriyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fid din min masyariqil ardi magharibiha bi barriha bahriha wa ila arwahi jami' ahlil quburin al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi abaina wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi mu'allifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sa'ala bi fahmihi wa bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinuhumul jannah syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih kita membaca tentang kisah Abu Sahmah, yaitu Ubaidillah ibni Umar bin Khattab. Ya. Kita baca pada halaman 43. Mulai dari atas ya, di ujung baris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa innama aradta an tufdihani baina ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hanya saja ayah menginginkan mempermalukan aku di hadapan para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dibilang oleh Abu Sahmah. Summa inna amiral mu'minin, kemudian bahwasanya Amirul Mukminin, baris paling atas ya,
Wasaba lompat, loncat, ya, lompat beliau. Iman berdiri, ala qadamaihi, di atas dua kaki beliau. Wa qabada ala yadi Abi Sahmah, dan menggenggam tangan Abi Sahmah, pegangnya, tangkap. Faqala lahu, maka Abu Sahmah bertanya kepada ayahnya Umar bin Khattab, aina turidu minni ya abati, aina turidu minni ya abati, mau kemana aku akan dibawa wahai ayahku? Wa ila aina tajhabu bi, dan mau kemana ayah bersamaku? Faqala, maka menjawab Sayyidina Umar sebagai ayahnya, ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhudhu haqqallahi minka fid dunya, aku akan mengambil hak Allah darimu fid dunya, di dunia ini. Qabla ayu khida minka, sebelum Allah menyiksa kamu fil akhirati, di negeri akhirat kelak nanti. Itu jawaban daripada ayahnya. Ya, akan mengambil hak Allah di dunia ini sebelum mendapat azab nanti kamu di akhirat. Sehingga insya Allah kalau sudah dijatuhkan hukuman di dunia, di akhirat sudah bebas. Begitu. Jadi daripada di akhirat yang begitu dahsyat dan lama, maka sebaiknya di dunia diselesaikan urusan hukumannya. Walaupun itu sangat memalukan dan mengecewakan kepada orang tuanya. Faqala, maka berkata, sa'altuka billah ya abati, kata Abu Sahmah, aku mohon padamu ya ayah, dengan karena Allah, khudil haqqa minni fi hadzal makan, ambillah hak dariku ini di tempat ini saja. Wala tufdihni baina ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ayah permalukan aku ini di depan sahabat-sahabat Nabi. Udah di sini aja, kalau mau dihukum saya jangan dibawa ke sana, malu. Begitu. Ya. Itu jawaban dari si Abu Sahmah. Faqala, maka menjawab Sayyidina Umar, ya bunayya, wahai anakku, anta fadahta nafsak wa fadahta abaka, engkau sungguh telah mempermalukan dirimu sendiri dan engkau juga mempermalukan ayahmu. Summa lam yazal yamshi bihi hatta awqafahu ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka lanjut, jalan terus, ditenteng terus, dituntun terus tuh anaknya, sampai di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di Masjid Nabawi Madinah.
Faqalu, maka para sahabat itu bertanya lahu kepada Sayyidina Umar, ma wara'aka ya Umar, apa itu di belakang Tuhan wahai Sayyidina Umar? Di belakang itu siapa? Faqala, menjawab Sayyidina Umar, ya ma'syaral muslimin, wahai ma'syaral muslimin, ala ketahuilah olehmu, wa inna waladi, dan bahwasanya anakku ini yang namanya Aba Sahmah Ubaidillah, dapat gelar, dapat poyokan, dapat panggilan Aba Sahmah ini, qad i'tarafa bi dzambihi, sudah mengakui dosanya, perbuatannya yang sangat keji itu, dia sudah mengakui bahwa benar dia melakukan terhadap wanita itu dengan perbuatan yang tidak terpuji. Wa innal jariyata, dan bahwasanya si wanita itu shadiqatun ghairu kazibatin, benar dia jujur, udah ngaku. Pengakuan dia bukan sekedar tuduhan, tetapi memang terjadi semacam itu terhadap dirinya si perempuan, diberlakukan oleh Abu Sahmah. Ya benar, ghairu kazibah. Summa inna amiral mu'minin, kemudian bahwasanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar da'a bi gulamin, memanggil seorang budak sahayanya, algojonya, budak sahayanya. Untuk apa? Untuk menjatuhkan hukuman terhadap si Abu Sahmah tadi. Panggil si Gulam. Gulam itu di sini hamba sayanya itu yuqalu lahu muflih, namanya muflih. Algojonya namanya muflih. Jarang sini nama muflih. Yang ada mukhlis banyak, ya. Muflih jarang. Nah, ini tamu dari jauh juga ini, dari Jawa Timur ini. Luar biasa. Ini kejadian yang terhadap seorang Amirul Mukminin untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya, walaupun hukuman itu menimpa kepada anak kandungnya sendiri karena perbuatannya yang tidak terpuji. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, ya muflih, wahai muflih, qad aflahal yawma man ista'ala, sungguh beruntunglah, berbahagialah saat ini orang yang menjunjung tinggi hukum Allah. Ya. Ajlidhu, cambuk dia. Nah ini ucapan Sayyidina Umar kepada muflih, cambuk. Ya, disuruh cambuk loh, anaknya sendiri. Ya muflih. Wa anta hurrun liwajhillahi ta'ala, engkau nanti akan merdeka. Aku merdekakan kalau kamu tegakkan ini. Cambuk, walaupun anakku sendiri. Maka akan diberikan ya hadiah, dibebaskan dia dari perbudakan dengan mau nurutnya ya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Orang nggak tega dia, nggak tega kayaknya si muflih akan menyambuk anak tuannya, dan tuan juga dia anggap tuh tuannya juga. Kalau anak tuan ya tuan juga, tuan dia, cuman anaknya akan dijatuhkan hukuman.
wa anta hurrun liwajhillahi ta'ala, engkau merdeka nanti. Faqala, maka menjawab si Muplih, ya maulaya, wahai Tuanku, wa kaifa ajliduhu, bagaimana saya akan bisa menyambuknya. Walau jalattu ba'iran laqataltuhu, jika aku menyambuk seekor onta pasti mati dia. Nah, kalau anak Tuhan gimana? Ya, jika aku menyambuk kepada seekor onta pasti mati tuh onta. Ya. Awahaiton lahadamtuhu, atau aku akan memukul, akan menyambuk, ya, tembok besar pasti akan runtuh. Sekarang anak disuruh cambuk, ya. Jangankan onta menjadi mati, hewan-hewan, sapi, apapun juga, ya, bahkan tembok besar kalau dipukul oleh si Muplih itu pasti runtuh juga. Nah sekarang disuruh mukul anaknya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya. Anaknya sendiri, anak Sayyidina Umar. Faqala lahu, maka berkata Sayyidina Umar lahu kepada si Muplih tadi, ankal kalam, stop, jangan ngomong lagi. Begitu. Ya. Udah, jangan ngomong lagi. Ya. Wa khudis sauta, ambil tuh cambuk. Pecut, apa pecut? Ini buat nyambuk ya, buat nyambuknya. Iya. Biyadika, dengan tanganmu. Wadribhu ala zuhrihi, pukul dia dari punggungnya belakang. Di belakangnya cara nyambuk. Hatta yadkhulal waja'u ila jawfihi, sampai terasa sakitnya ke dalam-dalam. Oh. Jadi sehingga yadkhulal waja'u, terasa sakitnya ila jawfihi, sampai kepada bagian dalam. Nyerinya begitu dipukul, bukan kulitnya aja yang robek, tetapi sampai ke dalam-dalam terasa sakitnya. Itu kepada anak. Fa in mata, maka jika mati, fabi ajalihi, maka dengan sebab ajalnya, bukan kena cambukan. Wah, karena memang udah ajalnya. Wa in asa, dan dia masih tetap, jika dia masih tetap hidup, fala ya'udu ila zambi abadan, maka niscaya nanti dia tidak akan kembali pada perbuatan dosa itu lagi. Dia akan tobat kalau dia, ya. Kalau dia mati memang sudah ajalnya di situ, dan dia sudah akan bebas daripada hukuman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab udah diselesaikan urusannya di dunia. Ya. Begitu. Dan kemudian jika dia memang masih hidup, maka dia nanti mudah-mudahan akan kembali kepada bertobat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadha muflihun as-sawfa biyadihi, maka mengambillah si Muplih itu akan cambuk dengan tangannya. Wa taqaddama ila Abi Sahmah, dan dia menghadap kepada Abi Sahmah. Wa qala, dan dia berkata kepada Abu Sahmah, ya maulaya, wahai tuanku. Tuanku juga, walaupun anaknya Sayyidina Umar, dia bilang tuanku, ya. La talumni, jangan disesali saya, jangan disalahkan saya. Walum nafsaka, dan sesalilah terhadap dirimu sendiri. Allahu qad amara, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan semacam itu untuk menyambuk, jatuhkan hukuman.
Ya. Jadi jangan disesali, jangan disalahkan saya. Salahkan dirimu sendiri. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk menjatuhkan pada hukuman orang-orang berbuat zina. Kalau dia itu masih belum pernah nikah, baik laki-laki ataupun perempuan berbuat zina, maka hukumannya cambuk 100 kali. Rupanya nih masih bujangan sih, belum pernah nikah si Ubaidillah ini. Begitu juga perempuannya. Ya. Kalau orang sudah nikah, baik itu masih ada pasangannya laki-laki ataupun perempuan, ataupun sudah tidak ada, yang jelas dia sudah pernah nikah yang sah, maka hukumannya harus dirajam. Ya, harus dirajam, digali lubang, ya, sampai sependirian, diuruk sampai batang lehernya, timpugin palanya oleh semua siapa yang melihat di situ. Siapa melihat timpuk dia, siapa yang melihat timpuk dia, ya, sampai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu hukuman di dunia. Siapa aja yang mau, ente mau pada nipukin, datang rame-rame tipukin, sampai mati, ya, udah mati udah, ya. Itu bagi orang yang berbuat zina padahal dia sudah pernah nikah atau masih punya pasangan, ya, apalagi punya pasangan, ya. Nauzubillah min, begitulah. Itu di dunia, bagaimana di akhirat? Kalau nggak dijatuhkan hukuman di dunia, di akhiratnya gimana? Maka jangan berani-berani berbuat zina. Nauzubillah min zalik. Subhanallah. Jauhkan ini. Wa maulaya Umar amaroni, dan Tuanku Sayyidina Umar telah memerintahkan aku an adribaka, untuk memukul tuan, ya, untuk memukul tuan. Faqala lahu, maka berkata Abu Sahma kepada, faqala lahu Abu Sahma, maka berkata Abu Sahma kepada si gulam tadi, maksudnya pada si hamba sahaya tadi, hamba sahaya, Al-Gojo tadi. Apa dia bilang? If'al ya muflih, kerjakan, lakukan itu kalau memang itu perintah daripada ayahku, itu perintah dari Allah, silakan lakukan. If'al ya muflih ma tu'maru, apa yang kamu diperintahkan kerjakan. Wanadi hada jaza'u man 'asa rabbah, dan berteriaklah, panggillah bahwa inilah adalah balasan bagi orang yang maksiat terhadap Tuhannya, yang durhaka terhadap Tuhannya, yang menyalahgunakan nikmat-nikmat Allah bukan pada yang hak tetapi pada yang batil. Wastahqara dzambahu, dan menganggap ringan terhadap dosa-dosanya. Summa inna muflihan rafa'adahu bisauti, kemudian bahwasanya si muflih tadi mulai mengangkat tangannya dengan memegang cambuk. Hatta bana bayadu ibti, sampai nampak putihnya dia punya ketiak. Wajalladahu wa asrata asyad, dia mencambuknya sampai 10 kali cambukan. 10. Ya, cambuk sampai 10. Jadi begitu nyambuknya, bukan begini. Angkat dia punya tangan. Cambuk. Sampai 10 kali. Dicambuknya sampai 10 kali. Faqala ya abati
Ista'alatin nar fi jasadi. Wahai bapakku, ayahku, telah menyala api pada tubuhku. Menyala api pada tubuhku. Dengan apa? Cambukan yang 10 kali itu. Faqala, maka menjawab Sayyidina Umar, ya bunayya, wahai anakku, innaha fi jasadi abika aharru mimma fi jasadika. Wahai anakku, bahwasanya panasnya ya tubuh ayahmu ini adalah lebih panas daripada yang menimpa pada dirimu. Idribhu ya Muplih, pukul lagi wahai Muplih. Yang 10 kali lagi. Jadi 10 kali 10 kali. Sampai 10 kali 10 kali 10 berapa? Nah, ini baru udah mau dapetin 20 dulu. 20. Cuman itu kayaknya udah ada apel ya. Terusin aja, terusin dulu ya, gak apa-apa ya. Nah. Idribhu ya Muplih, padarabahu isrina jaldatan, maka memukullah si Muplih kepada si Abu Sama isrina jaldatan 20. Jadinya 20 10 kali. Faqala, maka berkata lagi, teriak tuh si Abu Sama, ya abati, wahai ayahku, da'ni astarihu, tinggalan saya ya tuh, abi tinggal saya jangan, supaya saya bisa istirahat katanya. Nah tinggalin saya, tinggalin, supaya saya bisa istirahat dulu, stop. Faqala, maka menjawab Sayyidina Umar, ya bunayya, wahai anakku, lau anna ahlan nari fin nari, seandainya ada penduduk neraka di dalam neraka itu, idza talabur rahata, bila mana ia minta istirahat, wajadur rahata, dia akan mendapatkan istirahat, la arahnaka, niscaya aku pun akan memberikan istirahat padamu. Tapi ada enggak orang di neraka minta istirahat kemudian dikasih istirahat? Nah, ada. Jadi lanjut, idribhu, pukul lagi, cambuk lagi wahai Muplih, anakku itu. Subhanallah. Ya, idribhu ya Muplih, padarabahu, mama mukul lagi si Muplih. Salasina dorbatan, kalau gitu mesti ada 30 cambukan yang ketiganya. Begitu dapat 30 cambukan, ya faqala ya abati, wahai bapakku, kata si Abu Sama, sa'altuka billah, kumohon padamu karena Allah, da'ni atubu, tinggalkan aku ya abati, wahai ayahku, da'ni, tinggalkan aku, atubu, saya akan bertobat, enggak akan berbuat lagi, udah tinggalkan saya, lepaskan saya. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, ya bunayya, wahai anakku, idza akhadtu haqqallahi minka, apabila aku mengambil hak Allah darimu, fa in syi'ta fatub, jika kamu memang mau bertobat, tobatlah. Wa in syi'ta fa'ud, maka kalau memang kamu mau berlaku maksiat, kembalilah. Wa in 'udta ila misli tilkal fahisata, dan jika kamu kembali kepada perbuatan yang durhaka itu, walaka mislu dzalik ya Muplih, maka bagimu perbuatanmu itu akan, ya, walaka, maka bagimu mislu dzalik, semacam itu juga ya Muplih, wahai Muplih, udah ijlidhu, jilid lagi. Oh, suruh cambuk lagi. Malahan dia minta keringanan supaya bisa istirahat, cambuk lagi. Dia minta ingin bertobat, kalau tobat aja katanya, tapi tetap ini hukum Allah berjalan terus. Begitu. Ya. Jika kamu sudah selesai menjalani hukuman 100 kali cambuk, ternyata masih hidup, maka disitulah bertobat.
kembali ke jalan Allah, tidak akan berbuat maksiat lagi. Tapi hak Allah yang 100 cambukan ini harus dilanjutkan. Tidak boleh di tengah perjalanan stop. Ini hak Allah yang harus ditunaikan sampai 100 kali kalau masih hidup. Ya. Mana tuh? Nah gini. Ijlidhu, cambuk lagi dia. Fajalladahu, maka Muplih menyambuknya arba'ina, menjadi 40 kali jaldatan, cambukan. Waqala, maka berkata lagi si Abu Sahma, ya abati, wahai ayahku, sa'altuka billah, aku mohon padamu karena Allah, iskini syurbatan minal ma'i, berilah minum saya 1 teguk daripada air, abradu biha khurran fi kabidi, niscaya akan membuat dingin di dalam hatiku ini, jantungku jadi tenang, jadi dingin dengan adanya minum, walaupun hanya seteguk air saja. Waqala, maka berjawab Sidina Umar, ya bunayya, wahai anakku, lau anna ahlal azabi finnar, seandainya ada orang yang sedang disiksa di dalam neraka, idza talabul barida minal zallat, bila mana dia akan minta penyejuk daripada dosa-dosanya, yaskauna lisaqainaka, mereka diberi minum, niscaya akan kuberi minum. Tapi tidak ada. Kalau lagi menjalani hukuman nggak ada, maka minta istirahat, minta dikasih minum dulu, nggak ada. Ajlidhu, udah cambuk lagi wahai Muplih anakku itu. Fajalladahu, maka mencambuknya dia khamsina jaldatan, menjadi 50 cambukan. Waqala, maka dia berkata si Abu Sahma, ya abati, wahai ayahku, sa'altuka billah irhamni, aku mohon padamu dengan karena Allah, kasihanilah aku wahai ayah, kasihani aku. Waqala, maka menjawab Sidina Umar walaupun terhadapnya anaknya sendiri, ya bunayya, wahai anakku, in rahimtuka fid dunya lam turham godan fil akhirah. Jika aku memberikan kasih sayang padamu di dunia ini, niscaya kamu tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah nanti di akhirat. Itu. Jadi harus hilangkan, jalanin terus hukuman. Yang nggak ada istilah kasih sayang. Maaf kalau nggak ada, jalanin terus hukuman. Ya. Lam turham godan fil akhirah. Kamu tidak akan mendapatkan kasih sayang, tidak akan mendapatkan rahmat nanti di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Muplih, ajlidhu. Jilid itu anakku. Ya Muplih, fajalladahu, maka Muplih mencambuknya sitina jaldatan, menjadi 60 kali cambukan. Waqala, maka berkata si Abu Sahma, ya abati, wahai bapakku, sa'altuka billah, kumohon padamu karena Allah, udnu minni, dekatilah aku. Ya, dekatilah aku wahai ayah. Minta didekatin oleh ayahnya. Ayahnya ada di situ, lihatin aja. Ya, kalau kita lari, cambukan dia suruh. Enggak berani gitu ngeliatin anak sendiri, ya kan? Nah, sebab kita imannya nggak seberapa, iman kita tipis. Nah, kalau orang lain yang melanggar kita jatuhin hukuman, suruh gebukin tuh. Tapi kalau anak kita, nah ini kadang-kadang berat. Nah ini iman kita berarti ya lebih tipis daripada kulit bawang, yang gampang disobek. Makanya perkuatlah iman. Bagaimana yang dijalankan hukuman itu terhadap ya Sidina Umar terhadap anaknya sendiri, luar biasa, ya, subhanallah. Ini hak Allah yang harus kita bela-belain, ya, bukan keluarga, apalagi KKN segala macam, ya, sudah ada, masya Allah. Hukuman di dunia kebanyakan seperti pisau, ke bawahan adalah tajam, ke bawah tajam, ke atas tumpul. Ini pada maling ayam habis babak belur tuh, ya digebukin maling ayam.
koruptor yang ratusan triliun, ribuan triliun. Wah, cuma dipanggil-panggil doang buat saksi doang. Udah gitu pulang aja. Selesai. Ya Allah, ya Tuhan kami, hati-hati, Masya Allah. Nanti di akhirat yang menjatuhkan hukuman itu berat sekali dia. Ya, hakim ini sangat berat di situ. Hakim nanti tanggung jawab dia. Kalau dia melepaskan hukuman dengan begitu mudahnya, dengan secara ya tidak adil, dengan curang bagainya, nanti tanggung jawabnya di akhirat. Lihatin aja, rasain aja nanti. Ya, kan jangan sembarangan pengen jadi hakim, berat. Ya, perkuat dulu imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin ibadah, rajin tahajud. Dan hidup ini adalah hanya sementara. Ya, kita ditugaskan jadi hakim, harus menegakkan yang benar dengan segala kebenaran. Dan bila mana kita ya tidak lakukan dengan sebaik-baiknya, tanggung jawab kita berat nanti di akhirat. Ya, itu hakim. Lagi hukum kita jual belikan, kita gadein, kita sewain, segala macam tuh hukuman ya. Pakai DP segala macam, waduh, repot dah. Ya. Bagaimana Sayyidina Umar nih menegakkan hukum terhadap walaupun anaknya sendiri. Masya Allah. Udnu minni, dekatilah aku wahai ayah, wa atik wa anik nih, rangkul saya. Minta dipeluk oleh ayahnya. Peluk saya ayah, udah babak belur dia. Ya. Wa anikuka qoblal mamat, niscaya aku pengen memeluk ayah sebelum saya mati. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, ya bunayya, wahai anakku, lau ista, jika kamu memang hidup setelah mendapatkan hukuman, ataktuka, anaktuka, niscaya aku akan merangkulmu, memelukmu. Tapi wa in mutta, dan jika kamu mati, panul taki godan ala surat, maka nanti kita akan jumpa ya di hadapan Allah di akhirat di atas jalan yang benar. Itu harapan. Nanti jumpa di sana nak. Ya, sekarang jalanin aja hukuman. Masya Allah. Ya, jalanin. Nanti kalau memang kamu mati, kalau kamu hidup, kamu taubat situ, balik pada jalan yang benar dan aku akan memeluk. Tetapi kalau kamu meninggal dan nanti kita jumpa di akhirat pada jalan yang benar di atas siratal mustaqim. Itu Sayyidina Umar, luar biasa. Ajlidhu ya Muflih, cambuk lagi wahai Muflih. Fajalladahu sab'ina jaldatan, maka menjadi 70 kali itu jilidannya. Apa namanya, cambukannya. Faqala, maka berkata lagi tu siapa bersama, ya abati, wahai abaku, nazala biyal mautu, hampir-hampir datang padaku mati. Faqala ya bunaya, wahai anakku, idza ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila nanti kamu meninggal, kamu melihat di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqul lahu, maka katakan kepada Rasul, inna abi Umar bin Khattab darabani. Ya. Bahwasanya aku adalah anaknya Bapak Umar bin Khattab. Aku adalah anak Umar bin Khattab, telah memukul saya dia. Bapakku telah memukul aku. Hatta qatalani, sehingga aku meninggal, sehingga aku terbunuh, sehingga aku mati. Oh begitu. Iya. Ajlidhu, maka disuruh cambuk lagi, ya Muflih, wahai Muflih. Pada robahu, maka memukulnya si Muflih 10 kali lagi. Sama nina jaldatan, menjadi 80 kali cambukan. Summa rofa Abu Sahma ra'sahu, kemudian Abu Sahma mengangkat kepalanya. Wanada, dan dia berteriak bi'a'la sautihi, dengan suara yang tinggi, ya ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat-sahabat Rasulullah yang pada lihatin ini, mana lima la tas'alun abi ayyafu anni,
Kenapa kamu tidak meminta kepada aku supaya ayahku mengampuni aku, memaafkan aku? Taqaddamu ila Umar, maka mereka itu maju menghadap kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Waqalu, dan mereka sahabat juga adalah pada berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, khalli 'anil gulam. Suruh stop. Ya, dari cambukan si hamba saya tadi. Wanzur ma baqiya minas sayyad. Lihat tuh sisa daripada cambukan tadi. Faqala ya ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Sayyidina Umar berkata kepada sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqra'u fi kitabillahil aziz. Apakah kamu tidak membaca di dalam kitab Al-Qur'an Al-Aziz? Apa yang bunyinya? Wala tadhukum bihi ma ra'fatun fi dinillah. Janganlah dan tidaklah menjadi keringanan, ya, minta diringankan, dimaafkan, ya, bila mana itu hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan, tidak ada harus dikasih keringanan, tetapi jalanin terus di dalam agama Allah Subhanahu wa taala bila kami sedang menjalani hukuman. Summa qala, kemudian berkata lagi Umar, ajlidhu ya Muflih, cambuk lagi wahai Muflih. Fajalladahu tis'ina jaldatan, maka menjadi pukulan itu 90 kali pukulan. Farafa Abu Sahma ra'sahu, mengangkat lagi kepalanya Abu Sahma, wa nada bi'ala sautihi, dan dia berteriak dengan suara yang tinggi, Assalamualaikum ya ashab Rasulillah. Dia memberi salam kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang lagi pada menyaksikan hukuman itu. Salamun wadda'un la yarji'u ila yaumil qiyamah. Inilah salam yang terakhir yang tidak akan kembali lagi dia sampai hari kiamat. Ya, karena salam terakhir itu dengan ucapan salam kepada semuanya, terutama kepada ayahnya sendiri dan kepada si Muflih, kepada sahabat-sahabat semuanya yang ada di situ. Selamat semuanya. Sebab apa? Telah menjalankan hukuman yang sebenar-benarnya hak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pada baka ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukaan syadidan, maka pada nangis sahabat-sahabat Rasulullah pada saat itu dengan pada menjerit semuanya, bersedih. Menangis semuanya begitu menerima salam dari Abu Sahma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Engkau sudah babak belur. Tinggal suara aja. Dia bisa mengangkat kepalanya. Subhanallah. Ya. Faqala Umar, maka berkata lagi Umar, adribuhu ya Muflih, ma baqiya min haqqillahi ta'ala. Pukul lagi wahai Muflih, sisa-sisa hukuman hak Allah Ta'ala tadi berapa kali lagi? Masih ada 10 kali lagi. Baru 90 untuk mendapatkan 100. Adorobahu, maka memukullah si Muflih kepada Abu Sahma mi'ata jaldatan, lengkap, sempurna 100 kali. Summa qala Muflih. Summa qala, kemudian dia berkata Sayyidina Umar, ya Muflih, wahai Muflih, irfa as-sawt an waladi. Angkat tuh pecutmu, cambukmu dari anakku Abu Sahma. Faharrakahu, maka dia gerakan tuh anaknya dibalikin. Ya, dipegang sama dia anaknya. Udah selesai 100, maka dibalikin anaknya. Dipegang anaknya. Bersama Allah. Ya. Faijan huwa qad mata. Tiba-tiba anaknya itu sudah mati. Begitulah. Ya. Jalanin hukuman yang sebenar-benarnya.
hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita permainkan. Berarti kita mengajab diri kita sendiri kalau kita mempermainkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jatuhkanlah hukuman kepada siapapun juga, ya. Kepada yang benar, ada yang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya kisah ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Apa yang diperintah oleh Allah lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan dengan sejauhnya. Hiduplah dengan akhlak yang mulia, Al-Quran, akhlak seorang muslim kita semuanya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya.